Nah, kita record dulu, sebentar. Saya coba mulai dari sini deh. Jadi di dalam pencet lagi. Jadi ini TPS atau FPS. Nah, ini untuk yang hari ini TPS dan FPS masih sama. Nanti di pekan depan baru FPS aja, baru TPS aja. Nanti saya jelasin kenapa TPS sama FPS-nya sama, untuk yang hari ini ya, untuk hari ini doang. Jadi di dalam, materi yang pemrograman, FPS atau TPS itu sama-sama ada predefined project. Sama-sama di CMS Anda akan menemukan predefined project. Nah, di define project ini ada satu folder yang sama nomor satu namanya resource. Nah, si resource ini kalau misalnya nanti Anda, download, terus bentuknya kan Unity package tuh, bentuknya Unity package kemudian Anda masukin ke Unity. Nanti hasilnya kayak gini teman-teman. Ada folder resource, nah isinya adalah, beberapa, resource umum. Di sini bisa ada, rumah misalnya, ada video, ada, apalagi nih, ini ada tulisan-tulisan, ada tekstur juga, logo-logo, kemudian ada suara, di sini ada suara, apa, back sound sama suara, sound effect, kemudian ada script yang memang script ini bisa dipakai untuk FPS dan bisa dipakai buat TPS. Script-nya nyampur semua di sini. Terus di sini juga ada karakter, ini ada karakter buat FPS. Di sini kalau misalkan saya masukin, nah ini adalah karakter buat, FPS ya, ini kan cuman cuman pistolnya doang, orangnya nggak ada. Kemudian kalau karakternya yang mau TPS, itu bisa pakai yang di folder sebelahnya animasi. Di sini ada misalnya, mana ya model? Nah ini, duh jauh lagi dia. Nah kayak gini. Jadi si folder resource ini bisa dipakai buat FPS, bisa dibuat dipakai TPS karena sama-sama, dalam satu folder. Ada resource, ada, script, ada animasi, ada teks, pokoknya semua digabung lah. Cuman di situ kalau yang, di CMS nanti mulai dipisah itu ketika kita ngomongin tipologinya. Jadi kalau misalkan tipologi kan yang, misalkan nanti Anda mau pakai tipologi choose. Nah, pada saat nanti Anda klik yang ini terus dimasukin ke Unity, mungkin Anda akan cuma dapat folder, ADV ini ya, adventure ceritanya, sama tipologi yang choose. Nah, yang ini mungkin. Jadi kalau misalkan Anda, kalau saya ini kebetulan saya impor semua. Jadi 10 tipologi itu semua saya impor, akibatnya di sini, ada folder ABCDE sama VWXYZ. Kalau Anda cuma mau ngedownload satu aja, nggak usah semua maksudnya, Anda boleh pilih salah satu, misalkan kalau yang, TPS cuman pengen choose-nya aja boleh. Kalau misalkan FPS saya pengen, reach-nya aja boleh. Jadi, boleh pilih salah satu, tapi kalau pengen nyobain lima-lima juga boleh. Jadi langkah pertama yang harus Anda lakukan sekarang, silakan download dulu, si folder resource, kemudian pilih salah satu atau pilih lima-limanya boleh dimasukin ke dalam Unity sampai akhirnya Anda akan punya folder seperti ini. Nah, karena si, TPS sama FPS kebetulan sama si project-nya, jadi Anda nggak perlu bikin 2 project sebetulnya. Anda cukup bikin satu project, terus dimasukin dua-duanya, nanti pada saat di-build, kita bisa setting, Anda mau nge-build yang FPS dulu atau Anda mau nge-build yang TPS dulu. Itu, nanti bisa kita, apa namanya, di pertemuan ke depan kita akan bahas bagaimana cara nge-build-nya. Tapi untuk langkah pertama adalah bagaimana cara Anda memasukkan dulu materi yang ada di si CMS Ais AI ini ke Unity. Jadi sampai sampai tahap ini harusnya sudah pada berhasil ya, karena kan cuma ngedownload sama ngimport. Nah, untuk yang kedua, langkah selanjutnya adalah kita harus melihat dulu solusinya. Jadi maksudnya si game ini tuh, gimana sih cara mainnya gitu kan, kita pengen mereplika dari solusi ya. Jadi kita cari dulu solusi misalnya saya mau yang ini dulu deh, yang TPS ya, karena ini ngomongnya TPS nih. TPS misalkan saya cari yang configure nih, project ADV game Y the configure, di sini ada 2 folder, ada problem dan solution, kita pakai yang solution, kemudian di sini ada scene. Ini artinya scene ini, 4 scene ini adalah scene yang memang sudah jadi semua, sudah apa, sudah
sudah lengkap, sudah jadi, udah kunci jawabannya lah. Jadi kita akan coba memainkan ini, caranya, teman-teman buka di pojok kiri atas ada file, kemudian di sebelah sini ada build setting, diklik, nah ininya saya hapus dulu ya. Kemudian Anda masukin si, ini, si, scene-nya. Boleh masukin satu-satu, satu gitu ya, boleh di, empat-empatnya sekaligus juga bisa. Yang penting pastikan ini berurut, jadi satu 2 3 4. Jadi scene ini berurut, artinya di scene build setting ini, scene mana yang akan Anda, mainkan dalam project ini, yang lagi aktif. Kalau si build ini saya klik, nanti akan berubah menjadi exe, akan jadi file mateng. Cuman kita belum perlu, nge-build ya, kita mah cuman perlu ngedaftarin dulu aja, satu 2 3 4. Ini kemudian saya matiin, minimal langkah pertama adalah mendaftarkan dulu, scene mana yang akan dimainkan, kemudian kita buka splash screen, ini don't save aja. Harapannya adalah si, pada saat ini di-play, nanti si splash screen atau scene ini akan berurutan, satu 2 3 4. Nanti teman-teman boleh lihat di bagian ini, di bagian, teksnya. Ini kan game Y01 splash screen, ini artinya game yang lagi aktif adalah Y01 splash screen. Coba kita play dulu, sambil lihat ke sini tapi ya, jangan jangan, apa namanya, matanya jangan terpaku ngelihat yang di scene, lihatnya ke yang bagian hierarki tulisan ini. Y1 splash screen, saya play, ini muncul lihat di sini, begitu dia fade out dia berubah jadi Y2 splash screen, gambarnya juga berubah, begitu fade out dia berubah lagi, ini the configure ininya adalah, Y03 game menu, dan ini ketika saya klik, maka dia akan berubah game Y04 gameplay. Jadi artinya, ini secara flow udah benar, karena Y1, Y2, sampai Y4 itu sudah, berurutan jalannya. Nah, hari ini kita akan mencoba mereplika yang ini, mereplika si, pergerakan daripada si, flow ini, supaya nggak, apa namanya, supaya gampang nyonteknya, ini saya hapus dulu ya. Jadi, kita akan coba menyonteknya satu-satu gitu. Karena ini, sudah saya hapus di bagian game build setting, artinya si Y01 begitu dia fade out, dia nggak bisa pindah ke Y2 karena di sininya nggak ada. Coba kita play. Nah, ini kan, logo publisher Y01, begitu dia fade out, dia nge-hang, karena di sananya nggak ada sih, nggak ada list-nya. Jadi, dia mau pindah juga nggak bisa gitu. Nah, kita untuk hari ini langkah pertamanya adalah kita akan mencoba membuat replika dari scene nomor satu. Jadi kalau teman-teman perhatikan scene-nya, yang pertama itu kan ada gambar putih, kemudian ada logo publisher, kemudian ada fade out dan ada fade in dan fade out. Jadi dari hitam ke putih, dari putih ke hitam. Itu yang akan kita coba bikin. Untuk bikin ini supaya kita jangan merusak, si kunci jawabannya, kita bisa coba bikin, di sini ada scene problem saya bikin di situ. Di scene problem ini sudah ada, nah cuma mungkin biar biar gampang ya, yang scene problemnya saya hapus semua aja, supaya kita mulai dari nol kayak Pertamina ya, mulai dari nol ya gitu. Jadi ini di scene problem ya 01 splash screen kosong, nggak ada apa-apa, kosong kosong, jadi apa, ngelawak lagi. Nah, kita akan coba membuat yang pertama harus dibikin adalah kamera. Ini kalau misalkan kosongan scene-nya, kalau saya klik play, maka display satu no cameras rendering, tidak ada kamera. Jadi yang pertama harus dibikin di dalam scene Unity adalah kamera. Game object, kamera, beres. Kita play, harusnya sudah jalan, karena sudah ada kamera. Cuman di sini kan, apa namanya, horizonnya gelap ya, kayak subuh gitu kan. Karena biasanya nggak ada matahari. Biasanya default-nya Unity itu dikasih matahari, yaitu ada light, directional light. Ini kalau kita play, selesai. Jadi dua dua scene ini 2 game objek ini sudah cukup untuk membuat, scene awal. Selanjutnya, tadi kalau teman-teman, ingat, kita akan membuat, sebuah splash screen yang isinya adalah, logo logo publisher. Nah, kita akan membuat splash screen itu kita menggunakan, ini, kanvas.
Kanvas itu untuk menampilkan objek 2 dimensi. Jadi ada game objek, kemudian ada UI, di sini cari kanvas. Kanvasnya kita double klik nanti muncul seperti ini. Dan karena ini kanvas adalah 2 dimensi ya, akan lebih baik kalau teman-teman mencentang tombol 2 dimensi di sini supaya kelihatan. Ini gampang 2 dimensi. Terus tadi gambarnya kan adalah, apa, ada putih, ada gambar putih, kemudian ada gambar logo dari, publisher. Nah, kita akan bikin gambar putihnya sorry, sebelum ke sana, setiap kali teman-teman bikin kanvas, jangan lupa untuk me-resize kanvasnya, supaya si kanvas ini tuh bisa, eee, apa namanya, beradaptasi dengan berbagai resolusi gambar. Jadi misalnya UI Scale Mode ini saya kasih jadi Scale with Screen Size, teman-teman masukin, angka dari resolusi komputer, monitor sorry, 1920 1080, terus di bagian sininya 0,5. Ini pokoknya setiap kali bikin kanvas pertama kalinya gini aja, supaya nggak lupa ya. Kemudian selanjutnya pindah ke, tab game, kemudian pastikan ini juga sama, 1920 kali 1080. Nah, kalau ini udah jadi si, setting kanvasnya baru kita bisa masuk membuat, background image dan membuat gambar. Kita masukin di sini, klik kanan, cari UI image. Ini UI image, ini kan, gambar putih buat background putih, jadi teman-teman bisa, pakai cara manual, jadi bisa di-drag ke sini. Kalau misalnya nggak ada, biasanya teman-teman mungkin, di Unity itu suka ada ini, suka ada apa, tool yang berbeda. Nah, takutnya teman-teman tool-nya lagi di sini, jadi pas lagi nyari yang biru-biru tadi nggak ada, "Kok di saya nggak ada biru-biru, Pak?" Gitu. Karena memang tool-nya lagi di sini, lagi di, transform ini. Atau misalkan nyari gini, "Pak, yang biru-birunya nggak ada," gitu. Jadi lihat dulu tool-nya, tool yang biru-biru itu adanya di sini, Rect Tool. Kalau diklik Rect Tool, ini baru ada biru-birunya, baru bisa di, gerakin, digedein, dikecilin. Atau kalau mau cara cepat bisa misalnya diklik di bagian ini, di bagian, transform yang ada warna merah, diklik, kemudian, ada apa sih, di pojok kanan bawah ya, ada gambar kayak gini, pencet Alt di keyboard. Alt di keyboard, nanti tiba-tiba dia jadi ikonnya membesar ya. Ini kalau nggak pakai Alt, kalau pakai pencet Alt di keyboard nih, nanti jadi membesar ikonnya, diklik, nanti dia otomatis, membesar. Jadi, ada 2 cara buat bikin background panjang, bisa yang cepet misalkan, kalau yang cepet klik sini, pencet Alt, diklik, atau kalau cara yang lama, di sini diatur-atur gini, sama aja sih sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah, background sudah, kita akan membuat, logo. Tadi kan ada publisher logo ya, ada publisher logo, jadi kita tambah lagi image-nya, klik kanan, UI image, ini saya kasih warna merah dulu biar kelihatan. Nah, untuk, logo yang nanti akan dipasang di situ adalah logonya ICE Institute, jadi kita akan cari dulu logonya. Saya pindah ke sini, google.co.id, ya mudah-mudahan ketemu nih logonya. ICE Institute, eh, Tut logo. Nah, kita coba cari yang rada-rada, ini aja kali ya. Nah, ini logonya yang ini teman-teman, saya pakai yang ini, ICE Institute, diklik kanan, saya save image, di mana aja lah bebas. Lah, kok dia nggak mau? Bentar bentar, image, woi, dia nggak mau dong. Ya udah yang ini aja, save image. Ah, ini mau. Ya udah yang mau aja lah ya. Jadi setelah Anda mendownload image dari si, browser, Anda masukin ke Unity. Cara masuknya tinggal di-drag aja, cuma biasanya jangan jangan jorok gitu ya, maksudnya, Anda nge-drag kalau bisa disiapin foldernya. Jadi Anda bikin dulu folder. Misalkan di sini kan, agak rapih ya, di sini ada, folder resource.
Kemudian saya bikin folder untuk, logo, di sini nggak ada logo, saya bikin folder baru deh biar nggak jorok. Klik kanan, ada create, kemudian, mana folder ya? Oh ini, folder, logo. Ini ada logo di sini, nanti dari si browser kita drag langsung ke sini. Mana tadi gambarnya? Download, kita drag langsung ke sini. Maka dia akan langsung masuk ke dalam folder logo, jadi nggak ini ya, nggak terlalu jorok lah, agak rapi dikit. Nah, untuk bisa memasukkan si logo ini ke dalam gambar, ini untuk yang, objek gambar apapun biasanya secara secara default nama teksturnya adalah default, dan ini nggak bisa kita masukin, ini biasanya harus dimasukin ke objek 3 dimensi, karena Unity itu basic-nya 3 dimensi sebetulnya. Supaya gambarnya bisa dimasukin ke objek 2 dimensi, kita ganti dulu. Default cari sprite 2D dan UI, baru kemudian di-apply. Udah beres. Kalau misalkan sudah di-apply kayak gini, nanti ada gambar panah di ujung di pojok kirinya. Nanti si gambar ini bisa langsung di-upload, apa, di-drag ke sini, di apa, si yang merah. Ini biar nggak ini ya, biar nggak pabalatak, kita ganti nama, kita rename dulu lah biar nggak pusing. Ini background putih, yang ini logo publisher. Kemudian di sini di logo publisher ini ada tulisan None Sprite. None Sprite artinya gambarnya belum ada. Kalau di dunia game 2 dimensi, gambar itu kadang-kadang disebutnya sprite, bukan Coca-Cola, bukan Fanta. Kenapa disebut sprite? Nah, saya juga nggak tahu lah, mungkin yang bikin istilahnya dulu nggak suka Coca-Cola, jadi dia, nyebutnya sprite gitu ya. Ini kita drag ke sini, jadi jangan bingung kadang-kadang, "Pak, gambarnya yang mana?" Ya sprite-nya gambar gitu kalau di 2 dimensi mah, aneh memang. Kita drag nih, maka dia akan muncul gambarnya. Nah, ini karena, tadi color warna merah ya, kita putih. Nah, kayak gini, kita gedein, beginilah. Oke, jadi untuk saat ini kita sudah berhasil membuat sebuah, apa namanya, sebuah splash screen 2 dimensi, jangan lupa di-save, file save, kemudian kita play, udah jadi sebetulnya secara, sederhana ya, cuman yang belum jadi itu adalah skripnya. Jadi tadi, di dalam, si contoh yang solusi itu kan ada fade in, ada fade out untuk menampilkan, efek dari hitam ke putih, putih ke hitam. Kita akan membuat, skripnya, cuman kalau misalkan teman-teman, apa namanya, agak-agak kesulitan untuk, mengetik skripnya, di sini sebenarnya udah ada skrip. Ingat Unity itu kalau misalkan sudah ada yang bikin skrip, Anda kadang-kadang nggak harus bikin lagi skripnya, Anda cukup menggunakannya aja. Ini misalkan di sini ya, di bagian apa nih, di bagian resource ada skrip, ada inspektor, di sini ada beberapa skrip yang udah saya bikin, teman-teman bisa gunakan, atau kalau misalkan penasaran pengen tahu skripnya apa, boleh nanti dibuka skripnya, silakan apa namanya, pelajari skripnya. Ini kita akan coba ngambil yang skrip, inspektor fade in ya. Coba saya buka dulu skripnya. Jadi di sini ada, skrip namanya inspektor fade in, fungsi dari skrip ini adalah membuat tampilan fade in, jadi dari hitam ke putih. Yang pertama di baris 14 itu ada public image, artinya nanti skripnya akan nanya, image-nya yang mana nih yang akan di-fade in gitu. Terus yang kedua, public float fade speed, jadi ini akan menunjukkan kecepatan dari fade-nya, di baris 15. Di baris 20 di sini ada target image rect transform local scale. Nah, ini sebetulnya, eee, fungsi untuk membuat sebuah gambar sesuai dengan ukuran layar. Jadi kalau tadi kita pakai manual ya, kita pakai alat klik sama digeser apa, digedein pakai rectool bisa juga. Nah, ini skripnya sudah otomatis saya tambahin, kalaupun Anda lupa background-nya digedein, otomatis akan digedein sendiri pada saat, muncul pertama kali. Ini script fade ini cuman sebaris teman-teman, yaitu target image color, ada color lerp. Lerp itu kalau dalam bahasa Unity fungsinya adalah
berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, cuman karena sudah bagus banget si Unity script-nya ya, jadi yang dipakai posisi itu bukan hanya satu titik ke titik yang lain, tapi berpindah dari satu warna ke warna yang lain gitu. Polanya seperti itulah kalau pakai, si lerp, fungsi lerp. Ini ada color lerp, ada vector lerp, banyaklah pokoknya lerp itu intinya begitulah. Dan di baris, berapa nih, 37, fungsi update memanggil fade in. Jadi artinya setiap frame, si fade in ini akan dipanggil sehingga, akan muncul efeknya adalah seperti efek fade in. Kita akan coba pasang script ini. Oh, ada yang nanya dulu ya. Dapat skripnya dari mana, Pak? Dapat skripnya dari ini, dapat skripnya dari, folder resource. Jadi Anda harus download dulu folder resource dari cmsic.ac.id. Itu ada folder resource di predefined project, silakan, ambil folder file resource-nya, di-copy, diimpor ke Unity, sampai jadi begini nanti hasilnya. Di dalam folder resource ini ada banyak folder lagi, subfolder lagi, salah satunya adalah folder script. Kemudian di dalam folder script ini ada 2 ya, ada folder hardcore sama inspektor. Ini inspektor ini, eee, ada bedanya sih. Kalau misalkan, hardcore, saya sambil jelasin lah ya hardcore ya. Tapi saya nggak suka sebenarnya kalau yang hardcore. Jadi gini, kalau yang hardcore itu nanti, si script-nya itu benar-benar dilakukan di dalam codingan. Jadi codingannya lebih banyak gitu. Karena murni ketika Anda masukin si script-nya otomatis, script-nya jalan. Cuman saya nggak suka sih kalau model gini. Ini cuman perbandingan aja. Saya lebih suka yang menggunakan versi inspektor. Jadi artinya gini, kalau pakai inspektor, kalau misalkan teman-teman saya kasih, contoh ya, kita akan coba coding yang apa nanya lagi? Boleh boleh dipakai buat final project, boleh, nggak apa-apa. Jadi nanti dari script ini bisa diulik, boleh dimodifikasi kalau misalkan, cuman bisanya segitu juga nggak apa-apa sih. Karena kan itu mah gampang ya, maksudnya script-script dasar mah bisalah, bisa dipakai berulang-ulang nggak apa-apa. Ini saya kasih contoh misalkan saya bikin, game object empty ya, kemudian saya kasih namanya biar nggak pusing, padein. Kemudian saya masukin misalkan yang hardcore nih, yang fungsi yang hardcore dulu ya, kayak gini. Ini kalau dimasukin kan sebenarnya saya bingung, kalau saya pribadi bingung, ini udah script dimasukin, ini kok nggak ada apa-apa di sini, ini script-nya apaan sih isinya, kan bingung ya. Kalau kita play, kok nggak ada respon, nggak ada apa, karena kita bingung gitu. Kalau yang bikin hardcode ini, skripnya harus dipasang tepat di game objek yang tepat. Skripnya harus dipasang di objek yang tepat dan kita harus tahu ini dipasang di mana sebetulnya. Jadi kemungkinan karena tidak bereaksi mungkin bukan di sini dipasangnya. Saya coba pasang di background putih ya. Coba jalan nggak? Nah, jadinya kayak gitu. Jadi gimana ya, rada rada bingung gitu kalau saya karena si skrip itu hanya benar-benar terpaku untuk satu objek aja. Makanya kalau saya, untuk yang skrip yang saya bikin biasanya lebih suka pakai yang inspektor karena lebih kelihatan. Misalkan saya pasang di sini, nanti kan dia akan nanya tuh, target image-nya yang mana nih yang mau di apa, eee, mau dipasang. Ini misalkan saya pasang yang background putih, fade speed-nya berapa? Oh 5 deh, coba ya. Oh nggak kelihatan ya? Satu coba. Nah agak kelihatan tuh. Jadi ada, apa, sebuah animasi menghilang dari ada dan tiada, dari ada dan tiada gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan ini artinya kan, kita kan bikinnya fade in ya, tapi kok yang hilang malah background yang putih. Nah, ini kan kita sudah bisa apa namanya, berpikir, ini kayaknya yang dimasukin bukan yang ini deh gambarnya, coba kita masukin yang lain. Misalnya di fade in kita masukin yang ini ya, loh malah logonya yang hilang, bukan juga. Oh berarti ini, kalau kita ngelihat dari
si contoh yang tadi, yang script ini akan membuat sebuah gambar menghilang. Artinya, karena si background sama yang logo ini pengennya ada, dan yang menghilang itu adalah gambar hitam harusnya, jadi kemungkinan kemungkinan kita harus bikin gambar hitam. Di sini kita bikin aja gambar hitam. Kita bikin gambar hitam, di sini misalnya, tutup yang gede gitu. Nah, ini biar nggak pusing ya, si hitam. Kemudian di fade in, kita masukin si hitam. Harapannya si hitam hilang munculin logo putih dan publisher. Nah, kalau kayak gini berarti benar kan? Udah kebayang, oh berarti inilah skripnya sudah jadi nih untuk fade in. Itu teman-teman cara cara mainnya ya. Jadi harus banyak explore. Bentar, boleh nggak dipakai pribadi buat boleh silakan. Itu mah skripnya udah banyak yang pakai, aman. Maaf Pak, tadi bedanya splash screen yang Bapak buat dan yang di player setting bedanya apa? Splash screen yang dibuat yang di player setting oh gini, splash screen yang ini kok nggak bisa di-save ya? Bentar. Oh ini. Eee, Splash screen yang ini, untuk yang lagi saya bikin nih, ini cuman splash screen aja. Cuman nampilin gini doang, selesai. Tapi kan yang namanya game setelah splash screen-nya selesai, harusnya dia pindah ke scene yang lain. Nah, untuk bisa pindah ke scene yang lain, itu ada script untuk pindah, dan script yang akan dipindahin itu harus didaftarin di sini, di, apa namanya, di build setting. Jadi ini ada 2 hal yang berbeda, ada splash screen saja sama ada, build setting ya. Saya jelasinnya gimana ya, rada bingung juga. Gini deh, intinya jangan dulu mikirin inilah kalau gitu ya, biar biar nggak pusing nanti, udah jangan dipikirin dulu, build setting nanti aja, kita ke sini dulu aja. Bingung nih kadang-kadang kalau ngejelasin gini teh. Entar ya saya lihat lagi, ada lagi nggak yang nanyain? "Oke Pak, saya kelewat masukin foto tadi gimana Pak?" "Masukin foto foto siapa? Foto mantan." "Jangan dimasukin foto mantan, nanti kamu baper. Kalau mau masukin foto sendiri aja." Foto sendiri. "Oh logo, logo siapa? Logo mantan." Sama juga, baper itu. Untuk masukin logo, mana tadi ya, tinggal di-drag aja dari, ini nih, dari kamu kan pakai ini nih, pakai apa sih namanya ini teh, browser. Browser, ini tinggal di-drag, diklik, di-drag, masukin ke sini. Pastikan si si browser, pastikan si foldernya udah rapi, jangan jorok. Biasanya kalau yang mahasiswa masukinnya ke aset, di sini jadi jorok gitu. Ada tekstur, ada image, ada video, ada suara, dibikin folder aja biar rapi. Gitu, tadi siapa yang nanya? Si Muhammad siapa tuh? Audi, bisa nggak? Nanti yang Bang, pesta nanti ya, setelah setelah ini nanti kita akan mulai masuk apa bedanya per setting sama splash screen. Audi udah bisa masuk? belum, maksudnya untuk ini Pak, ke source image-nya gimana ya Pak? Saya nggak bisa dari tadi. Oh, source image-nya, image-nya kan di sini. Bentar, kok nggak kedengeran suaranya kecil banget. Coba ngomong lagi, Audi, Auda, Halo halo lagi. halo. Ada. Ini, pada saat dimasukin ke sini ya, biasanya begini kan nggak masuk tuh, ya. Si gambarnya ini harus dibikin jadi Sprite 2D dan UI, bukan Coca-Cola, bukan Fanta, Sprite. Jadiin Sprite dulu, di-apply, nah nanti baru dia kok di sini nih, baru bisa dimasukin, gitu. Berhasil nggak? Tadi gimana Pak? Boleh diulang nggak Pak? Oh yang mana? Yang ini, download Yang satu. ganti sprite itu? Oh di situ, oh ya. Oke Diklik Pak. dulu ininya, ini diklik dulu, di si gambarnya di yang logo diklik dulu, kemudian ada texture type, pilih Sprite 2D dan UI. Sprite, bentar ya. Oh, Ya, udah Pak. udah bisa dimasukin? Udah bisa udah bisa. Oke, sip. Masih Pak. Ini ada siapa nih? Oh,
Nah, oke, kita lanjut lagi ya. Tadi kita sudah berhasil membuat splash screen yang ada warna hitamnya, kemudian menghilang dan masuk ke sini, munculin logo gitu. Cuman kalau fade in, itu kan pasangannya adalah fade out. Nah, untuk fade out paling gampang ini ada fade in, ya sudah kita bikin lagi lah supaya nggak pusing sebenarnya, fade out. Kemudian script-nya yang mana? Nah, kita cari lagi script, saya udah bikin banyak sih, bisa dipakai kok, aman. Nah, ini inspektor fade out, kita pasang. Kemudian ya target image. Nah, kita belum tahu nih apa nih kayaknya, mungkin si hitam lagi kali ya, kita cobain aja. Fade speed-nya, berapa detik, sedetik aja. Delay-nya, nah ini biasanya kalau kalau di splash screen ya, fade in muncul kan 3 detik, kemudian ada logo nih, nampilin logonya mungkin jangan lama-lama ya, jangan 2 jam, susah juga nanti kita mau main nunggu logo 2 jam gitu kan, logonya ngapain nih, nggak bisa diapa-apain. Kita kasih 3 detik aja, harapannya 3 detik nampilin logo, habis gitu fade out. Coba kita tes, bener nggak? Oh salah bukan gitu ternyata. Nah, kalau misalkan salah dan Anda lupa kayak saya kan sekarang, "Aduh lupa, gimana ya settingnya ya?" Itu ada folder solusi itu di, setiap FPS. Apa tuh? Loading screen itu sebentar, seingat saya nggak ada sih. Tapi nanti bisa kita bikinin gampang kok bikin loading screen mah. Ya, tadi kalau misalkan Anda bingung setting-nya, ini yang setting yang si fade out nih, aduh fade out susah cara setting-nya ya. Cara paling gampang adalah Anda buka, folder solusi. Nah, lihat di kunci jawaban. Di sini di splash screen. Kita lihat si fade out itu, gimana setting-nya sih dia, setting-nya fade out-nya target image-nya fade out. Oh, gambarnya gambar sendiri, nggak boleh dicampur sama gambar yang fade in. Jadi gambarnya gambar sendiri, oh ini fade out-nya kalau dilihat juga fade in-nya tuh gambar hitam ya, fade out-nya gambar hitam dengan satu 2 oh iya, oke lah. Jadi kalau Anda sudah tahu jawabannya, Anda sudah tahu kira-kira ini si script akan dipasang di mana, nah kita baru, pasang di si problem kita nih. Nah ini kan tadi kan kita pasang di sini ya, oh berarti jangan di sini katanya, salah. Ya udah nggak apa-apa nih. Saya bikin di sini ada si hitam, ini si hitam fade in, saya duplikat yang fade out ya. Jadi saya klik kanan duplikat, jadi ini ada 2 nih, saya ganti nama si hitam fade out. Jadi artinya si hitam fade out ini, dia, gambar juga gitu isinya. Ini yang kita pasang dengan script-nya yang inspektor, ini fade out, pasang situ, kemudian ininya tadi pasang yang fade out, ininya satu, ininya 3. Coba kita tes dulu ya. Jadi yang pertama fade in dari hitam ke putih, kemudian dalam 3 detik, kemudian dari putih ke hitam. Nah, sampai sini beres nih harusnya. Satu scene kita beres. Jadi sampai sini teman-teman harusnya sudah mulai bisa membuat simulasi splash screen untuk scene pertama. "Pak, saya masih bingung." Sama, saya juga bingung. Bagus, sampai mana bagus? Si bagusnya mana lagi? Gus, saya masih bingung buat script fade in sama script fade out. Bagus bagus, ada nggak Bagus Julianto? Nggak ada bagusnya. Oke, saya ulangi dalam ini ya, dalam gerak cepat ya, supaya nanti bisa kelihatan semua. Jadi untuk yang ini nih, untuk yang splash screen. Jadi pastikan Anda sudah punya splash screen seperti ini, ada background-nya, ada logo putihnya, logo putih, ada background putih, ada logo publisher maksudnya. Nah, kemudian di bagian kanvas di sini Anda buat 2 buah gambar, buat 2 buah gambar warna hitam, supaya gampang. UI image, ini, hitam fade in,
jangan lupa kasih warna hitam, boleh di inilah kalau biar apa namanya, nih ini hitam fade ini, kemudian saya duplikat, geser ke sini, ini namanya hitam fade out. Siapa itu? Nah, hitam fade in sama hitam fade out. Hitam fade in dikasih script fade in, hitam fade out dikasih script fade out. Nanti di sini isinya ada minta image nih, image-nya ya kasih aja hitam fade in, speed-nya sedetik aja fade-nya. Kemudian yang hitam fade out dia juga butuh gambar, masukin fade out, speed-nya 1 detik aja dan dia delay 3 detik. Jadi nampilin dulu logo 3 detik baru kemudian, bisa nge-fade out. Coba kita play ya. Hitam, masuk fade in, diam, kita fade out. Udah, sampai situ beres untuk yang splash screen. Nah, sampai sini dulu ya, saya sampai cek ada yang masih bingung, pasti bingung lah nanti rekamannya saya kirim aja ya, biar pada bingung biar pada bingung, biar nggak pusing. Dah, oke teman-teman ini kita sudah masuk, splash screen, Y1 ya, problem Y1 udah beres. Kenapa dia nggak mau di-save ya? Nah gini, kemudian kita akan masuk ke, yang kedua ini masuk ke pertanyaannya ini nih, kita akan mulai masuk ke pertanyaannya si Faesta, Faesta ada Faesta? Ada Pak, maksud saya player setting Pak, bukan build setting. Oh, apa bedanya yang di player player setting? Yang ini maksudnya? Iya Pak, yang splash image Pak. Splash ini player setting? Eh, Iya, splash image itu Pak. splash image ini? Yang gimana sih? Kok saya jadi bingung? Iya Pak, yang tadi Pak, Yang saya splash masukin ke image. sini tadi, yang gini maksudnya? Eee, yang gini? Bener Pak tadi. Hah? Iya, jadi buat splash screen tapi di player setting Pak. Bedanya apa ya Pak sama yang punya Bapak? Oh iya iya makanya nanti itu akan saya bahas di sini sekarang. Jadi, apa bedanya kita ngebikin splash screen di sini, sama dimasukin ke sini mungkin ya? Gitu bukan? Bukan Pak Rikman, yang itu Pak, yang di player setting coba deh Pak buka Pak. Player setting. Iya, nah splash screen tuh paling bawah Oh samping yang ada. ini? Ah, iya, yang Unity Pak, keluar logo Unity biasanya. Iya Pak, itu Pak. Splash screen yang ini? Splash image, dalamnya ada splash screen. Oh iya ini. Ini biasanya otomatis dari Unity. Jadi, cuman muncul sekali. Tapi kalau kalau saya nggak salah sih, dari sini bisa dimasukin, splash screen Anda kalau Anda beli lisensi ya. Karena kan default-nya kan nanti pada saat muncul tuh, splash screen yang pertama kali muncul kalau pakai gratisan itu munculnya Unity tuh, gambar Unity, kemudian udah gitu selesai baru masuk splash screen Anda. Yang ini yang saya bikin di sini. Kalau misalkan Anda menggunakan, apa namanya, sudah beli, maksudnya sudah beli, Unity Unity Plus atau Unity Pro, itu Anda bisa langsung setting di sini si splash screen-nya, langsung Eh, muncul. tap- tapi bisa kok Pak. Saya Pak, yang gratisan Pak. Oh, udah bisa sekarang ya? Oh, berarti Anda bisa Iya pakai Pak. yang ini, betul. Tapi itu bisa 2 kali, bisa 2 apa, bisa 2 splash screen. Ada publisher screen, ada developer screen. Gimana si Vesta? Iya Pak, bisa kok Pak, bisa ditambah sebanyak mungkin kalau nggak salah sih Pak, Oh, logo-logonya. coba ya. Coba kita lihat di sini. Jadi ini adalah, cara cara versi ini ya, cara versi yang baru ya, Unity logo. Oh di sini, iya benar 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 benar. Oke oke. Ini berarti ini sama nih, kalau gitu ini sama dengan yang dilakukan sama saya. Jadi kalau yang dari sini kan
versi cepat ya, versi menggunakan player, saya juga baru tahu loh ada ini. Nah, kalau yang saya bikin ini adalah versi ini, versi, manual dengan menggunakan script. Jadi teman-teman, sebetulnya boleh menggunakan ini, cuman kalau saran saya karena kita programmer ya, ya kita usahakan menggunakan paham dengan skripnya lah, karena yang pengen saya sampaikan sebetulnya masalah di ini sih, masalah di script yang fade in. Kalau yang dari sini mungkin bisa juga, bisa langsung. Tapi nggak apa-apa, boleh boleh pakai yang itu, boleh pakai yang ini. Tapi untuk pertemuan yang sekarang karena sudah ada predefined project ya, jadi kita akan gunakan yang sorry, yang mana tadi? Nah ini, yang Y1 sama Y2. Teman-teman nanti boleh langsung pakai caranya si Faista untuk langsung pakai splash screen-nya pakai yang tadi dan game menunya adalah problem Y3. Jadi teman-teman nge cuma 2 scene. Bisa kayak gitu atau bisa kayak yang saya 4 scene ya, sama aja sih sebetulnya. Ya, terus kita akan lanjut ke yang, Y2. Untuk yang Y2 ini karena polanya sama teman-teman sorry, belum sampai sana sih, belum sampai sana, saya lupa. Ini saya mau ngejelasin, perpindahan scene sebetulnya yang dari sini tuh. Jadi, eee, ketika tadi teman-teman sudah masuk ke sini ya, sudah masuk ke splash screen 1 nih, fokus utamanya adalah bagaimana Anda berpindah dari satu scene ke scene yang lain. Nah, di sini kita mulai masuk, belajar pindah scene, belajar pindah scene. Kita akan coba menggunakan, skrip yang ada di sini. Nama skripnya adalah apa ya, eee, nah ini nih. Nama skripnya adalah load scene delay. Nah, di sini nanti, kalau teman-teman mau belajar, loading scene juga ada di sini, cuman skripnya bukan yang ini sih, beda lagi. Kita akan coba menggunakan skrip yang ini ya. Jadi kita akan, tambahin satu buah, game object, kemudian kasih load scene lah misalnya, kemudian saya masukin yang load scene delay. Di sini ada delay kita kasih 3 sorry, sedetik ajalah, sedetik. Eh, berapa ya? 3 detik lah. Target scene-nya adalah scene yang nanti akan, jadi scene keduanya. Misalnya kalau yang di problem ya, problem Y1 berarti kan, yang keduanya adalah problem Y2 nih, harusnya. Ini kita akan pasang di sini. Jadi artinya dalam waktu 3 detik, scene 1 akan berpindah ke scene 2. Ini, skripnya kalau kita lihat isinya cuma, scene manager load scene. Jadi ini adalah perpindahan dari satu scene ke scene yang lain. Tapi, perpindahan ini tidak langsung karena dia masuk dulu ke dalam ke dalam fungsi invoke. Invoke ini adalah mengeksekusi sebuah fungsi dalam waktu tertentu, pakai delay. Jadi nanti si load scene ini akan dijalankan dalam delay tertentu gitu. Ini invoke ini adalah fungsi yang paling gampang buat, memanggil fungsi dalam waktu tertentu, ini paling gampang. Kita tes dulu ya, dalam 4 detik dia akan pindah ke, Y2. Nah, ini sudah berpindah ini. Ini sudah berpindah ke Y2 karena di bagian konsol kita akan lihat ada tulisan error. Jadi, scene, problem Y1 akan sudah mau pindah ke Y2, tapi si Y2-nya nggak ada gitu. Jadi tadi saya, mikirnya yang si siapa tadi? Faesa ya? Faesa lagi mempertanyakan ini, maksudnya kenapa hubungan antara splash screen dengan build setting tadinya. Jadi maksudnya gini, setiap perubahan scene dari scene 1 ke scene 2, teman-teman itu, harus didaftarkan dulu di build setting. Kalau tidak nanti skripnya akan mencoba pindah, cuman si, karena scene-nya nggak ketemu, nggak ketahuan, jadinya error. Ini kita harus daftarin dulu ya. Yang pertama kita akan daftarin dulu, ini kan ada scene ini solution salah. Y1 dan Y2 dulu.
Udah sampai sini harusnya ini jalan, artinya dari Y1 dia akan berpindah ke Y2 dalam waktu 4 detik. Y1, Y2. Nah, kayak gini, beres. Nanti untuk yang di, hasil akhirnya, teman-teman ganti yang logo developer ini dengan menggunakan namanya sendiri atau dengan menggunakan, foto juga boleh, tapi bagusnya sih kasih logo lah ya. Jadi nanti teman-teman akan ada, logo yang pertama adalah logonya si ini, kemudian logonya si developer, baru kemudian pindah ke, game menu. Ini biar sama, saya copy paste aja. Jadi, ada banyak cara copy paste di Unity ya, cuman yang biasa saya pakai biasanya ngejajarin 2 scene. Jadi ini ada problemnya 2, ini ada problemnya 1, saya jajarin sini, kemudian ada apa nih, ada 2, game objek ya, saya duplicate, saya pasang ke sini, kemudian ini juga sama. Jadi mainnya copy paste aja biar biar gampang. Dan ini harusnya sih udah jalan sih, coba ya. Nah kayak gitu, jadi, teman-teman di Unity itu triknya balik lagi ke sana. Ini load scene-nya jangan ke sini, ini load scene-nya ke Y2 ke Y3. Di Unity itu kadang-kadang, kita harus banyak-banyak, apa ya, melakukan copy paste gitu biar biar cepat. Jadi, capeknya sekali aja, cuman ke depannya kalau misalkan perlu lagi bisa di-copy paste. Jadi ini scene 1, scene 2, sama scene 1 sama scene 2 ya, kemudian kita masuk ke scene 3, coba kita tes dulu. Scene 1 selesai, scene 2 selesai, kemudian scene 3. Nah, scene 3 ini error lagi teman-teman, karena belum dimasukin, jadi kita masukin lagi. Kita mulai dari scene 2 coba. Scene 2 selesai, kemudian scene 3. Nah, ini udah beres. Nah, ini untuk bikin ini teman-teman, nggak perlu begini sih, teman-teman bisa bikin yang lainnya, cuman ini kan template dari problemnya ya. Jadi nanti kita akan coba, bikin sesuai kebutuhan lah, karena fokus kita bukan di game menu, tapi di gameplay nanti. Oke, ini saya stop dulu sampai sini, coba lihat dulu chat-nya, udah agak banyak. Itu harus diketik nama scene-nya, "Pak, kok saya tidak bisa drag and drop problem Y2 splash screen ke target scene?" Sebentar, oh itu harus diketik nama scene-nya, iya bener. Cara drag problem Y2 splash screen ke target screen, sebentar, gimana maksudnya nih? Cara drag problem, di-kopas aja, nggak bisa. Maksudnya gimana, Sonia? Sonianya ada nggak? Bisa Pak, udah iya. Muhammad Audi gimana Muhammad Audi? Cara drag problem Y2 splash screen ke target screen, maksudnya gimana sih? Belum bisa harus diketik. Oh iya harus diketik, iya diketik manual. Bukan di-drag tapi di ini, di copy paste. Jadi klik kanan di namanya, di rename, nanti ada tulisan, tulisannya di copy paste, di Ctrl C, Ctrl V, kemudian di Ctrl V atau ketik manual juga boleh. Terus tadi yang kopas itu yang mana Pak? Saya kelewat. Terus tadi yang kopas itu yang ya Pak. Maksudnya gimana ini pertanyaannya? Ini gimana pertanyaannya maksudnya? Terus tadi yang dikopas, yang mana? Oh, dikopas yang mana? Oh, yang tadi. Sebentar. Pertama buka yang ini kan, buka yang, tuh ada Dio tuh, "Yok, gimana yok? Bantuin yok." Skin-nya drag ke hierarki, terus di-duplicate, skin-nya di-drag ke hierarki kayak gini, terus duplicate, klik kanan ini, mana sih? Misalkan yang hitam ini kan ada hitam fade in, ada hitam fade out, sorry, hitam fade in, hitam fade out. Klik kanan terus duplicate.
terus dimasukin ke situ. Klik kanan, duplikat, kemudian di-drag ke bawah. Nanti rekamannya ada lah ya, kita share lah, mudah-mudahan. Udah? Udah beres? Oke bisa, oke alhamdulillah sip, thank you thank you thank you. Terima kasih sudah bisa ya. Kita akan masuk ke, ini, kita akan masuk ke yang ketiga, ke problem Y3 nih, yaitu configure. Untuk configure ini kan udah saya bikin ya gambarnya ya. Jadi ini mungkin supaya, eee, apa ya, supaya jelas ini saya delete aja lah ya, nggak apa-apa. Jadi nanti di dalam configure ini sebetulnya perlunya cuman 2, yaitu perlunya adalah, eee, tombol play dan tombol close. Tombol play dan tombol close. Jadi misalnya ini saya kasih UI image yang kayak tadi ya, kemudian saya masukin di sini. Ini sebetulnya bisa diganti sama gambar, kebetulan saya ada beberapa gambar di sini, bentar, ada nggak nih? Mhm mhm. Ini apa? Ya gini lah ya, pokoknya dimasukin gambar bebas lah ya. Terus yang kedua adalah kita butuhnya 2 tombol aja. Anda klik tombol di sini bikin tombol, tombolnya pertama ini, yang kedua tombolnya adalah X, tombolnya warna merah. Oh, ya ginilah pokoknya ya. Dan jangan lupa setiap kali Anda sudah ngedrag sebuah, komponen UI di dalam kanvas, pastikan itu komponen dipaku supaya nggak kemana-mana. Dipaku itu artinya kalau misalkan ini tombol close-nya ada di pojok kanan atas, masukin di pojok kanan atas. Di apa namanya, diklik bagian sini. Jadi nanti pada saat ada perubahan resolusi, gamenya dimainkan di resolusi yang berbeda, harapannya nggak terlalu banyak berubah. Udah, terus ini apa nih, ini play, kita ganti play. 50. Udah, kayak gini lah ya. Jadi harapannya ini sudah masuk ke Y3. Sorry saya ini dulu, cek bentar nggak. Y3 ini kalau saya klik tombol play, dia akan pindah ke Y4. Kalau saya klik tombol close, dia akan mati. Maksudnya tombolnya langsung langsung close aja nggak apa-apa. Anda mau tambahin dialog juga boleh. Mungkin biar biar ini kali ya, biar apa, agak-agak ada efek efek dialog juga bisa. Jadi Anda bisa bikin sebuah dialog sederhana di sini. Terus di sininya kasih mau keluar, ini mau keluar kemudian di sini tambahin, tombol button, ininya ya dan tidak. Ininya ya, kemudian di sini bikin lagi button. Biar kelihatan ini kasih merah, ini kasih hijau. Nah, kayak gini. Jadi nanti ketika tombol ini diklik, dia akan munculin ini. Kalau saya klik tidak, berarti nggak jadi keluarnya. Kalau saya klik ya, berarti emang keluar dari aplikasi. Untuk, untuk menampilkan, apa, menampilkan si dialog ini, dialog keluar. Di Unity itu ada dua centang. Yang pertama adalah centang game object, yang keduanya adalah centang komponen. Centang game object itu yang ini, yang paling atas. Ini menghilangkan semua, game object dan sekaligus anak-anaknya. Ada centang yang kedua, centang komponen. Jadi ini hanya menghilangkan komponennya aja. Cuman anak-anaknya nggak kelihatan. Jadi kalau game object tuh, semua game object, semua komponen yang ada di dalamnya ikut nggak aktif juga.
Kalau yang komponen hanya komponen ini doang yang nggak aktif, sisanya masih aktif. Cara paling gampang adalah kita akan meng-uncheck si komponen, si game objek, jadi kan nggak muncul ya ini ya. Kemudian, untuk yang ini memang dari Unity sudah ada namanya Unity Event. Unity Event itu salah satu cara untuk membuat mekanisme, interaksi tanpa harus ngoding. Jadi teman-teman klik tombol yang di sini nih, yang warna merah, kemudian di sini ada bentuknya seperti ini Unity Event, ada on click, ini baru sih, dari Unity 4,6 kalau nggak salah mulai ada kayak gini. Jadi teman-teman klik tombol plus, kemudian masukin game objek yang akan dipanggil atau akan diambil fungsinya. Karena tadi kan kita mau ngambil dialog keluar ya, kita masukin dialog yang keluar nih, kita drag ke sini, setelah kita drag kemudian di sini nanti fungsinya akan hidup ada tulisan no function, Anda pilih fungsi. Nah, ini fungsinya ada banyak banget dan nggak harus dihafalin semua, karena yang akan kita pakai, yang paling sering dipakai adalah yang ini, set aktif boolean. Ini kita centang, artinya muncul. Artinya kalau saya klik ini, on klik button ya, maka si dialog keluar ini, game objek dialog keluar, akan muncul, akan centang. Jadi kita akan coba tes ya. Teman-teman coba lihat pada saat saya play, teman-teman coba lihat bagian ini, bagian kotak yang ini nih. Ini kan kalau saya centang muncul ya. Coba kalau sambil saya klik yang merah, teman-teman coba lihat, si tombol yang kotak. Tombol yang kotak, cek yang kotak. Kelihatan nggak? Jadi, fungsi dari si checkbox ini adalah menghilangkan atau memunculkan game objek. Jadi ini muncul, nggak muncul, muncul, nggak muncul. Tapi kalau kita menggunakannya via script, via Unity Event namanya, kalau saya klik, dia nih akan centang juga. Nah, kayak gitu. Ini akan berlaku di semua game yang nanti akan teman-teman, lakukan. Ini paling gampang sebetulnya. Jadi on off ini paling gampang. Kalau misalkan saya klik tidak, harusnya yang terjadi adalah kebalikan. Si game objek ini tampilannya akan menghilang. Tapi kalau saya klik iya, harusnya dia akan, keluar gamenya. Kita akan coba, yang tombol tidak dulu. Ini sama sebetulnya dengan yang tadi, cuman bedanya kebalikan aja. Saya masukin dialog keluar, cuman game objek set boolean nggak diaktifin. Tapi kalau yang tidak, nah kalau yang tidak ini sudah ada skripnya namanya application quit kalau saya nggak salah nama skripnya, nama fungsinya. Di sini saya kasih namanya, inspector game quit. Kalau teman-teman lihat skripnya ini pendek banget, yang pertama ini application quit, ini mematikan aplikasi. Kalau yang di sini adalah Unity editor application is playing sampai dengan false, ini mematikan aplikasi pada saat lagi ada di game editor. Ini caranya gimana, supaya nggak bingung ya, skrip yang ada di inspektor ini biasanya bisa dipasang di skrip manapun, harapannya teman-teman bisa mendrag itu ke dalam sebuah game objek kosong. Ini supaya nggak bingung aja sih. Jadi masukin game kosong misalkan kita kasih nama ininya adalah game quit. Artinya satu game objek ini menampung satu skrip, supaya nggak pusing ya. Kita masukin ke sini, game objek isinya inspektor game quit. Nah, gimana caranya menyambungkan antara si tombol "iya" ini dengan si si skripnya, sama caranya dengan menggunakan Unity Event, klik Unity Event, cuman yang sekarang yang di-drag ke sini sebagai game objek adalah yang tadi, yang sudah kita pasang skrip, kita masukin game quit, cuman fungsinya bukan yang ini. Kalau yang ini mah kan untuk nampilin, memunculkan dan menampilkan, objek. Nah, kita pakai yang bawah di sini ada skrip baru nih, inspektor game quit, kita cari, fungsi namanya quit game. Quit game ini adalah fungsi yang ditulis tadi di bagian sini, public void quit game. Jadi ketika sebuah fungsi di Unity kemudian dikasih directive void directive public, itu dia akan bisa muncul di bagian Unity event, nanti bisa kita panggil. Dah, kita coba dulu ya. Kok itunya masih muncul? Saya klik muncul dialog, tidak. Saya klik muncul dialog, iya.
berhenti, selesai. Jadi sampai sini teman-teman sudahnya harus berhasil membuat 3 buah scene yang udah saling apa namanya, berhubungan lah. Jadi satu 2 3 dan keempat. Nah, yang keempat kita akan pindah scene. Kita akan pindah scene berdasarkan, klik button juga dan nama script-nya di sini, namanya load scene. Kalau yang tadi ya, yang di splash screen saya bikin kan namanya load scene by delay. Kalau yang ini load scene click, karena dibuat per klik padahal si, apa namanya, si fungsinya sama. Scene manager load scene ini adalah fungsi untuk memindahkan scene dari satu scene ke scene yang lain. Waktu di delay juga sama sebenarnya, skripnya sama. Scene manager load scene, di load scene click juga sama, scene manager load scene. Bedanya kalau yang di delay, saya nambahin invoke di sini, jadi skripnya itu ada delay dulu baru dia pindah. Kita akan gunakan yang on click di sini. Seperti biasa, biar gampang kita bikin satu game objek lagi aja. Namanya pindah ya, jadi game load misalnya. Misalnya game load, kemudian saya masukkan script yang inspector load scene click. Nanti dia akan, si script-nya akan, apa, butuh butuh scene baru, butuh nama scene, kita akan pindah ke scene yang mana. Karena ini ada scene ketiga, jadi kita akan pindah ke scene yang keempat. Oke lah, mana ya tempatnya ya? Ah, ini nih. Dipencet F2, di Ctrl C, kemudian di sini pindah Ctrl. Jadi dia akan pindah ke scene 4. Masukin ke tombol button, kemudian ada klik, on click, masukin game load. Kemudian di sini, fungsinya adalah cari yang load scene. Udah sampai sini dulu ya. Jadi harapannya ini kita udah bisa pindah ke scene yang keempat. Saya play dulu. Pada saat saya klik play, nah ini sudah pindah. Ini sudah pindah ke scene 4. Kenapa kelihatannya nggak pindah? Karena error. Scene Y4 could not be loaded karena belum dimasukin ke build setting. Jadi ini kita masukin dulu ke build setting, artinya sekarang kita sudah punya 4 scene yang sudah siap untuk berpindah. Coba kita tes dulu ya. Oh ini, scene 4-nya berarti nggak ada kamera. Kita lihat dulu deh scene 4. Kasih kamera dulu ya biar gampang. Nah udah pindah ke sini ya. Yang penting ini udah pindah. Kita akan, coba dari awal sampai akhir, minimal Y1 sampai Y4 itu udah berurutan ada semua. Jadi pastikan Anda di file, di build setting-nya 1 sampai 4 ada semua. Kok di situ? Sorry, dibuka yang ini. Kita lihat yang ini ya, problem Y01 splash screen. Y2, ini logo developer. Y3, ini masuk ke menu. Ini ada dialog keluar, kemudian Y4 sampai ke gameplay-nya. Nah, yang kita lakukan hari ini teman-teman, akan bisa dipakai di game TPS maupun FPS karena ini adalah, menu awal. Kita akan mulai, masuk ke dalam gamenya itu adalah setelah masuk ke problem 4-nya. Setiap ini ya, setiap problem itu kalau dilihat polanya sama, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu. 1, 2, 3-nya sebetulnya kalau teman-teman udah bisa mah, ya udah jadi sih sebetulnya itu mah tinggal tinggal di copy paste aja gitu kalau 1 sampai 3. Fokus utamanya kan di problem keempat, karena di problem 4 inilah gamenya. Kita baru akan mulai membuat gamenya adalah di game, di scene yang keempat. Di mana ya scene keempat? Ini gitu? Sorry ini mah solusi ya? Nah, sampai sini. Jadi kita akan mulai membuat gamenya mulai dari yang sini.
problem Y4. Oke, sampai sini dulu saya tes, saya cek, sudah bisa belum dari 1 sampai 3 atau kalau misalkan, minimal game menu lah, game menu pindah ke game menu pindah ke game, game menu pindah game menu pindah ke, gameplay maksudnya. Bisa Pak 1 sampai 4, oke soundnya udah bisa. Yang lain udah bisa belum? Mudah-mudahan yang lain udah bisa ya. Kalau misalkan, aman semua kita akan lanjut ke gameplay yang, 4. Ya kayaknya aman lah ya. Kita bisa langsung ke game, kita akan bisa ke game yang game 4-nya. Kita akan mulai masuk bikin game. Di problem ini sebetulnya kan sudah ada apa ya, sudah ada, apa ini, sudah ada settingan level. Jadi Anda boleh menggunakan settingan level yang lain atau boleh menggunakan yang ini. Ini biar biar cepat aja sih. Saya akan menggunakan settingan level yang ini, tapi kita harus melihat dulu, solusi. Jadi kita harus nyontek dulu sebenarnya solusinya ngapain sih si game yang ini nih, yang game TPS yang saya pilih. Saya pilih yang configure ya. Jadi kita akan cek dulu sebenarnya game yang 4 itu dia, ngapain awalnya. Jadi yang pertama objektifnya kan, ini adalah configure, carilah jalan menuju lokasi partikel melayang. Di sini ada partikel melayang, berarti karakter harus pindah ke harus menemukan jalan ke sana, si tujuannya itu. Tapi setiap kali dia, apa namanya, mendekati pintu yang biru ini, muncul sebuah dialog, "Pintu ini terkunci." Udah gitu doang, nggak ada, apa namanya, nggak ada petunjuk lagi. Pintu ini terkunci. Jadi ibaratnya kalau pintu ini terkunci, untuk buka pintu harus cari kunci. Di sini kuncinya disimpan di bagian sini, di bagian belakang rumah. Kemudian saya ambil kuncinya, kemudian pada saat masuk ke si nabrak lagi pintu yang biru, itu akan tulisan konfirmasi, "Buka pintu ini." Nah, kalau tadi ngomongnya pintu terkunci, itu karena, dia belum punya kunci secara logika kita ya. Tapi ketika udah punya kunci, tiba-tiba dialognya berubah, "Buka pintu ini." Iya, kemudian kita masuk ke sini dan menang. Nah, saya yakin tadi sebagian besar teman-teman akan melihat, pergerakan game ini di bagian scene ya, di bagian game, karena ini kan visual. Teman-teman begitu saya mainin game, semua fokus matanya adalah ke bagian kanan, sebelah kanan. Nah, saya akan coba mainkan gamenya lagi, tapi saya minta teman-teman, bukan cuman fokus ke kanan, fokus juga ke bagian kiri, di bagian sini. Supaya kita bisa melihat mana, yang hidup, mana yang mati, si game objeknya ya. Jadi saya mainkan gamenya sekali lagi, teman-teman lihat di bagian kiri, ini ada gate open trigger-nya mati, canvas lock-nya mati, canvas open-nya configure mati. Yang nyala adalah win condition sama gate lock trigger. Gate lock trigger, ini kalau misalkan saya deketin, jangan cuma lihat di game, teman-teman perhatikan di sini canvas lock configure-nya tiba-tiba nyala, ya, di sini ada muncul nyala ya. Kalau saya balikin kan dia kan mati tuh, tapi begitu saya deketin tiba-tiba dia nyala. Jadi sebetulnya, eee, si pintu terkunci ini akan muncul kalau saya centang, ting gitu, sebenarnya. Itu yang pertama, kemudian yang keduanya adalah kalau kita lihat, cari, kunci, kita lihat kunci, sebelum saya ambil kunci teman-teman coba lihat lagi posisinya di sini, ini mati 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 semua ya, gate lock-nya hidup, gate open mati, canvas lock mati, canvas open mati. Kalau saya ambil kunci, lihat yang terjadi adalah si gate lock-nya ini mati, si gate open trigger-nya nyala. Gate open trigger-nya nyala ketika saya ngambil kunci. Jadi ketika saya ngambil kunci, gate lock-nya jadi mati, gate open-nya jadi nyala. Kalau gate open-nya ini saya, deketin sekarang,
maka konfirmasi yang, muncul adalah yang ini, canvas open configure. Si canvas configure-nya nyala kok mati ini? Buka pintu, nah ini nih. Buka pintu ini, nah kalau kita iya, dia baru muncul. Ini untuk masalah, dialognya ya. Kita akan coba, lihat sekarang, eee, dari segi ini, dari segi, collider. Di dekat pintu ini kan pintu ya, teman-teman melihat visualnya dia adalah pintu, tapi sebenarnya pintu ini hanya sebuah pintu biasa yang ada animasi. Yang membuat si skripnya itu tiba-tiba muncul adalah, ini nih, di sini mungkin saya akan, tampilkan si box-nya biar kelihatan. Ini adalah sebuah kubus yang saya gunakan untuk, men-trigger, sebuah apa ya, sebuah tabrakan dengan player. Jadi kalau player nabrak box yang ini, dia akan memunculkan, canvas lock. Sementara kalau si player nabrak kubus yang ini, dia akan memunculkan kanvas yang open. Jadi dua-duanya bisa ditabrak sebetulnya, cuman posisi yang satu dimatiin, yang satu dihidupin. Coba kita, tabrak si kubus ini dalam keadaan dua-duanya nyala. Saya tabrak yang ini, nah pintu ini terkunci. Kalau posisinya gini kan teman-teman bingung, kenapa pintu terkunci? Kan ini mah saya nabrak kubus gitu. Tapi kalau kubusnya kita hilangkan, kemudian kita simpan di sini, maka teman-teman akan mendapatkan sebuah ilusi yang seolah-olah saya mau ke pintu, tapi pintunya terkunci gitu. Padahal sebetulnya ilusinya teman-teman nggak pernah nabrak pintu, teman-teman nabrak kubus yang ini. Ini yang akan menjadi, apa ya istilahnya, ilusi kita untuk menciptakan berbagai banyak mekanik. Karena ini dihilangkan, disambungkan dengan, objek aslinya. Termasuk di sini. Buka pintu ini loh, padahal kita belum dapetin ini ya, belum dapetin kunci. Kita klik buka pintu ini, dia kebuka juga gitu. Jadi di sini teman-teman, ada sedikit perbedaan antara ilusi, manusia yang ditampilkan di situ sama programming asli yang dimiliki sama si programmer. Jadi dengan memahami konsep, collider kalau istilahnya itu collision detection ya, teman-teman menabrak sesuatu maka akan terjadi sesuatu. Ini hal yang sama berlaku dengan, ini nih si kunci. Teman-teman pasti nyangkanya saya nabrak kunci, padahal nggak pernah nabrak kunci sih. Di sini ada, seingat saya harusnya ada, mana ya ininya? Oh ini, key trigger, ini kubus juga sebenarnya. Nah itu. Jadi coba kita, saya matikan ini ya, saya coba matikan yang, open, artinya kuncinya yang ini nih, yang box yang putih ini. Kalau saya tabrak yang putih kubusnya harusnya si gate open ini kebuka, harusnya. Coba kita tes ya. Nah, teman-teman kelihatan di sini? Gate open-nya kebuka, gate lock-nya tiba-tiba mati. Padahal yang saya tabrak bukan kunci, tapi sebuah kubus. Nah, sebuah kubus. Jadi nanti, biar gampang teman-teman menipu player itu dengan menggunakan collider sebetulnya. Anda bisa menggunakan dari objeknya langsung dikasih collider, cuman kalau saya biasanya lebih suka pakai kubus supaya saya bisa memberikan simulasi ini, supaya, apa ya, teman-teman bisa paham bahwa di dalam game itu kita tidak pernah menyentuh objek aslinya sebetulnya. Kita hanya menabrak sesuatu di luar objek. Kalau teman-teman main Mobile Legends ya, misalkan, Zilong lawan Alucard, itu pedang Zilong tuh nggak pernah kena badannya Alucard sebenarnya, tapi kena sebuah kubus yang ada di depan Alucard dan tiba-tiba nyawanya berkurang. Nah, kalau boleh seperti itulah kurang lebih si, analoginya. Kita akan coba membuat, mekanisme ini, eee, tadi itu mekanismenya kurang lebih udah tahu lah ya, ada gate open, ada gate lock. Oh, oke lah, kita sudah kebayang kira-kira akan buat seperti itu. Ini mudah-mudahan nggak di-save sama saya. Kalau di-save bingung. Kita akan coba replika, problemnya di sini. Ini sudah ada, apa, sudah ada, eee, landscape-nya, sudah ada rumah, sudah ada
apa tuh namanya, pohon, sudah ada rumput, sudah ada ini kunci. Kuncinya saya simpan di sini aja lah biar nggak susah. Nah, langkah pertama adalah kita akan membuat gerakan daripada, karakter 3 dimensi. Kita akan buat karakter 3 dimensi. Kita belum melihat malah tadi karakternya ya, lupa saya juga. Lihat dululah karakter 3 dimensi. Kalau teman-teman, pakai yang baru memang ada ini sih, saya pernah lihat juga di Unity yang baru itu sudah ada namanya, apa ya, template FPS dan template TPS. Itu bisa langsung dipakai sebetulnya, cuma, ya lagi-lagi itu kan, apa ya namanya, sebuah sebuah fitur yang sudah komplit gitu ya. Jadi kalau kita mulai dari, nol, dari natif kayaknya agak kesulitan nanti memahaminya. Nah, di sini, ini adalah, karakter ini, karakter apa ya namanya ini, karakter Ksatria, karakter hero. Ini ada karakter hero di sini, kemudian sudah ada kamera di dalamnya, kemudian di bagian sini ada script namanya, ADV controller, di sini ada karakter controller, di sini ada kameranya, di sini ada, animator. Oh, ini udah banyak juga ya di sini. Jadi kita akan coba lihat isinya, mudah-mudahan nggak terlalu oh, udah cukup banyak juga ya. Oke lah, saya jelasin sedikit aja. Jadi, di Unity itu yang pertama dilakukan biasanya mendeteksi keyboard atau mouse. Ini horizontal vertikal, ini buat, eee, horizontal itu buat AD ya, positif negatif AD, sama kiri kanan. Kalau vertikal itu WS, atas bawah. Kalau ini horizontal mouse X itu buat mouse. Kita akan coba, eee, bentar, kira-kira bisa nggak ya? Saya coba bikinin dulu ya. Seingat saya pernah bikin ini kok, saya sempat pernah bikin, skrip yang pretelannya. Ada nggak sih? Oh, ini ada nih. Mumpung ada ya, jadi saya bisa kasih contoh. Kita coba ke, problem 4. Ini kalau saya play gimana sih? Oke, nggak ada ya. Saya akan coba pakai kapsul dulu, pakai kapsul 3D kapsul di sini, kemudian saya kasih kamera. Eee, ada ini teman-teman, ada, apa namanya, di Unity itu ada 2 jenis script untuk mouse. Yang pertama sebutannya adalah mouse look, yang kedua adalah mouse orbit. Ini kebetulan udah saya pisahin script-nya, jadi kita bisa lihat bedanya. Yang pertama mouse look, mana ya mouse look ya? Nah ini nih, mouse look itu adalah menggerakkan kamera sambil, apa namanya, sambil yang ngeliatin itu, ngeliatin sekeliling. Misalnya kayak gini, aduh kurang, berapa ya? Gini gitu, 200. Nah kayak gini teman-teman. Biasanya kalau nanti yang di TPS itu bentuknya biasanya mouse look ya, kayak ginilah. Kemudian yang kedua ada script namanya mouse orbit. Mouse orbit itu adalah melihat, nah kayak gini. Jadi dia apa namanya, mengorbit mengorbit, karakter. Jadi memang ada 2 jenis script ya, bisa mouse look, bisa mouse orbit. Biasanya kalau mouse orbit buat, TPS. Ini script-nya sudah saya pisahin buat dilihat sama teman-teman barangkali ada yang, butuh. Nah, tadi kalau udah lihat dari contoh, kita akan membuat pergerakan karakter menggunakan karakter si apa tadi namanya? Si hero ya, si knight. Saya coba ini sini di animation di knight, mmm, ini nih. Nah, ini knight-nya untuk teman-teman, bisa menggunakan ini sih, bisa menggunakan karakter yang sudah ada di resource ya, atau kalau misalkan penasaran pengen pengen nyobain karakter yang lain boleh.
Jadi, saya menggunakan pertama saya menggunakan Mixamo ya, Mixamo untuk menggunakan ininya, menggunakan animasi. Kemudian untuk yang, model, teman-teman bisa juga cari di open3dmodel.com, bisa banyak di sini atau kalau nanti untuk project capstone mungkin teman-teman akan bisa dapetin dari, game artisnya. Kita akan coba dulu pakai yang inilah yang sudah ada ya. Ini adalah ada yang nanya. Izin tanya Pak, itu bisa si kursor ke hide saat gerakin kamera? Biar kursornya nge-hide, seingat saya itu ada satu script lagi namanya kursor titik, apa ya, visible, lupa saya namanya. Tapi itu ada satu baris script lagi namanya. Teman-teman bisa nyari, nama nama script saya lupa. Entar ya coba, ingat nggak? Namanya teh kursor titik ini kalau nggak salah ya. Bisa cobain gini atau kursor apa ya, ini lock mode, oh enggak deh, kursor visible kalau nggak salah, bener. Nanti boleh ditambahin di script-nya di bagian, start atau di start menu ya. Ada satu baris ini, kursor titik visible pose untuk menghilangkan kursornya. Oh, nanya lagi. Kursor lock state, nah ini nih, dari Dio ya, sip lah. Dio mah kalau kalau Dio yang jawab aman lah saya. Kamu Dio jadi ini ya, jadi Asprax ini ya. Jadi teman-teman kalau ada yang bingung sama script, nah boleh nanya sama Mas Dio Novan. Kalau nggak Dio sama Eriko juga nggak apa-apa, nih 2 orang jago-jago nih. Wah, saya senang nih, kalian masuk sini aman saya. Jadi bisa udah tuh si Eriko sama Dio udah aman lah. Kalau ada yang nanya-nanya skrip bisa langsung tanya ke Mas Dio sama ini ya, si Eriko ya. Oh, mantap. Oke. Nanti Dio inilah, apa, jadi asisten. Dah, nah sekarang kita akan masuk ke dalam proses pergerakan karakter. Nah, di sini teman-teman, eee saya matiin dulu ini ya kali ya, biar kelihatan. Setiap karakter di Unity itu hanya bisa digerakkan kalau mereka udah punya rigging, sudah punya tulang. Kalau ini kebetulan karakter yang saya ambil dari Mixamo itu sudah ada tulangnya. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian sini ya, di bagian hips ini tulangnya sudah rapih banget, sudah ada kiri kanan, sudah ada kepala gitu. Jadi sudah pasti bisa bergerak tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kepala, neck sudah ada. Spine juga udah ada gitu kan. Tuh 2 tuh. Salah salah. Nah gini, ketika semua tulangnya sudah jadi astagfirullahaladzim, saya mau gini tadinya. Nah gini, ketika tulangnya sudah jadi kayak gini, ini artinya bisa dianimasikan dengan, animasi humanoid namanya, hanya untuk animasi orang. Nah, sebelum kita menggerakkan karakter dengan menggunakan script, kita harus pastikan karakter ini bisa bergerak dulu dengan menggunakan animator. Sebetulnya saya udah bikin animatornya nih di sini. Animatornya ada ADV idle, ADV walk, sama ADV attack. Ini parameternya apa nih? Is walking, kalau yang ini is attack, oke. Kita akan coba replika ini ya, supaya kita mulai dari nol lagi. Kalau teman-teman mau langsung pakai ini juga bisa sebenarnya, cuma, eee, kita pakai dari awal lah, kita bikin dari awal. Create animator controller. Jadi klik kanan di sini, create animator controller. Kemudian kita kasih night 2, night 2. Kemudian kita double klik. Ketika kita double klik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini namanya adalah animator controller. Tempat bentar, kenapa nggak bisa di-drag ini? Ya nge-lag ya. Nah, ini animator controller tempat dia, nyimpen animasi apa aja di sini. Kita kan tadi kalau kita ngelihat jawabannya ya, ini kan ada idle, ada walk, ada attack. Jadi diem, jalan, sama nyerang. Kita pun akan men-drag yang itu. Untuk animasinya saya sudah bikinin di sini. Kok nggak ada ya?
Oh ini ada idle, nggak apa-apa ini aja lah. Ini kita kasih nama idle. Idle. Idle, kemudian dikasih, walking, jalan ya. Kita kasih nama dulu walking. Kemudian kita kasih jalan, sorry nyerang. Nyerang itu di sini tadi ada. Oh yang mana ya? Ini aja lah. Oke, tag. Jadi ini di dalam animator sudah kita masukin idle, walking, dan attack. Artinya kita sudah punya 3 animasi untuk karakter ini. Cuman supaya antara animator dengan karakternya nyambung, kita harus pasang di bagian, sini. Mana si animasinya tadi? Animator, oh ini ya. Kita naik 2 ya. Saya kasih night problem lah biar nggak pusing. Jadi teman-teman nanti ngedrag si, night problemnya di-drag ke sini, ke animator. Harapannya adalah kalau sudah di-drag seperti ini, maka si animasinya akan jalan. Oh ini nggak ada ini ya, nggak ada kamera ya. Coba kita play dulu. Nah, kayak gini. Yang tadi asalnya si animasinya tipos, kalau si animator udah dimasukin dan di dalam animator ada animasi, maka itu karakter sudah akan beranimasi harusnya. Kita akan coba saya, drag animatornya ke bawah ya, biar kita kelihatan. Teman-teman bisa cek di sini animasinya bahwa si animasi ini kalau misalnya sudah looping dia, bentuk si bar birunya itu berulang. Jadi nyampe ke ujung, balik lagi, ujung, balik lagi. Warna oranye ini artinya adalah animasi yang pertama kali dia jalanin. Nanti teman-teman bisa, ngetes gitu ya, ngetes ini animasinya jalan atau enggak, dengan klik kanan di sini, di setiap animasinya klik kanan, kemudian di set as layer default. Ini buat ngetes aja sih. Nah, tuh lihat, jalannya meletot-meletot. Ini jalannya meletot-meletot karena diambil dari Mixamo, teman-teman. Mungkin, tulangnya nggak pas lah ya. Nanti teman-teman buat project custom, boleh minta sama teman-teman di game artist, tolong bikin animasi jalannya yang bener gitu. Kalau ini mah kan kita asal nyomot aja, asal download. Terus kalau attack juga kita set as layer default. Waduh, duh, 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 langsung begitu ya. Tapi dia nggak balik lagi karena dia nggak ini, nggak apa, tidak, tidak looping. Tapi ini kayaknya animasinya jelek deh. Teman-teman kalau perhatikan di situ ya, kalau bisa sebisa mungkin cari animasi yang istilahnya diam di tempat. Kalau untuk yang di game ya, jangan animasi yang, jauh-jauhan, nanti kita repot, bikin codingannya. Nah kayak gini nih animasinya jelek nih, karena dia, apa namanya, terlalu terlalu jauh dari titik awal. Coba saya cek, dari yang solusi ini dia animasinya yang mana sih? Namanya adalah Sword and Shield Attack 2. Oh bener tapi ternyata kenapa yang ini ya, padahal ini jelek. Ya udah nggak apa-apalah. Mana tadi? Night Problem. Nanti nanti kita cari yang ini ya, animasi attack-nya agak-agak slow. Ini mah jelek soalnya. Coba di sini. Ini gimana? Oh jangan, jelek. Set sword apa nih? Oh dimasukin. Kalau set attack, shit, kok pada gitu semua attack-nya ya? Shit buat attack. Waduh waduh waduh, ke atas, bukan. Nah ini aja lah. Cing, cering. Jadi dia nggak terlalu banyak gerak ya. Saya ganti attack-nya. Set 4. Nah, coba kita tes lagi nih. Mana tadi karakternya? Kita nyiapin dulu karakternya agar dia bisa beranimasi, baru nanti kita gerakin. Ini idle oke. Walking-nya meletot-meletot ke apa putus-putus ya. Halo halo?
Halo halo? Suara saya kedengeran? Ya, Pak. Kedengaran, Pak. Aduh putus, punten putus. Tadi sampai mana ya? Lupa saya, nggak kelihatan. Sampai ada yang inget nggak tadi? Animasi Attack, Animasi Attack, oke. Sampai Animasi Attack. Nah pokoknya, teman-teman untuk hari ini, sebisa mungkin nyiapin karakter untuk yang TPS ya, animatornya jalan, terus kalau misalkan di animatornya saya ganti seperti ini tuh jalan gitu. Klik kanan, walking, klik kanan, tag, nah gitu ajalah. Sampai sini dulu, karena nanti baru pekan depan kita akan mulai kalau animasinya sudah jalan nih, kita akan coba gerakin karakternya. Nanti itu pekan depan, baru kemudian, pekan depannya lagi adalah memasukkan tipologinya. Jadi dalam 3 kali Vicon ini harusnya ini udah jalan sih sebetulnya, udah beres. Cuman langkah pertama, sekarang nyiapin dulu, animasi buat karakter sama teman-teman belajar yang tadi, yang pindah-pindah scene. Itu mungkin untuk hari ini ya, sampai sini dulu, barangkali ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak mah kita udahan. Ini siapa sih? Oh bener Dio, memang luar biasa Dio, menjawab terus dia, mantap. Oke saya mana ininya? Saya stop share sampai sini ya. Kita masih ada sedikit 5 menit lah buat tanya-tanya, buat jawab-jawab. Saya juga tadi belum sempat ini sih, belum sempat nyobain yang si itu ya. Nanti saya cobain dah. Izin bertanya, Pak. Mangga, ada yang mau tanya? Ya, Ya, izin bertanya, Pak. mangga. Misalkan kalau kita buat game nih yang berkarakter, misalkan anime gitu. Nah, terus habis itu nggak ada hak ciptanya nggak kalau kita buat gamenya seperti itu? Maksudnya Dari pihak pembuat animenya gitu. oh iya, ada tuh biasanya kalau animenya. Jadi mending bikin sendiri aja sih. Mau bikin anime apa misalnya? Misalkan mau buat game anime Kimetsu no Yaiba gitu. Oh iya pasti kenal lah, kena hak cipta. Mending jangan. Mending bikin sendiri. Misalnya Naruto diganti jadi Narita gitu kan. Sasuke jadi Sosoko. Naburo, nah itu bisa Naburo. Bahaya tapi kalau kalau misalkan karakternya mirip-mirip gitu tapi namanya dibedain lah gitu namanya sama nama dibedain nggak gamenya apa-apa, dibedain. bisa, pasti bisa kok. Ya paling dibully aja nggak apa-apa. Kamu kan, mahasiswa mah harus siap dibully ya paling, "Ih kamu nyontek-nyontek ya?" "Enggak kok ini bukan Naruto ini Naburo." Gitu. "Ini mah Saburo nggak apa-apa." Paling dibully. Selama nggak dipakai buat komersil bukan, Dio salah. Selama dipakai buat komersil tapi nggak ketahuan aman. Gitu. Kalau ketahuan dibully. Iya, kalau kalau nggak ketahuan mah nggak apa-apa. Ini sama kayak koruptor ya, banyak kan teman-teman koruptor apa coba definisinya? Orang yang melakukan kegiatan korupsi, salah. Koruptor itu adalah orang yang melakukan kegiatan korupsi dan ketahuan gitu. Kalau nggak ketahuan pasti pejabat, kalau nggak ketahuan posisinya gitu kan. Jadi ini juga sama, si Naruto juga kalau misalkan dia tidak ketahuan ya boleh, kalau ketahuan, nah dibully langsung tuh. Begitu ceritanya. Kok ada Kang Bakso? Ini maksudnya apa? Banyaklah, cuman saran saya jangan sih kalau misalkan memang mau nanti jatuhnya ke komersil ya, mending mending bikin ini aja, bikin karakter sendiri, bikin nanti gini, di project Capstone, teman-teman itu kan akan bergabung sama game artist ya. Nah, game artist itulah nanti yang akan membuat karakternya. Nanti teman-teman kasih masukan aja, karakternya mungkin bagusnya kayak gini. Soalnya sayang, kalau kita nanti, pitching di project Capstone ternyata karakternya malah, apa namanya, gagal di hak cipta kan sayang banget gitu ya. Mending bikin sendirilah gitu. Kalau dari saya gitulah, kira-kira. Untuk absen nanti sama aduh nggak ada ini ya, nggak ada nanti sama ini ya, sama mentornya ya, tolong dicekin absennya di mana gitu. Ini mentornya lagi pada sibuk nih kayaknya. Kayaknya Dio bisa jadi mentor deh, "Yok, kamu jadi mentor aja, yok." Dibayar gak, Pak?
Kok Ah, dibayar ayo Pak? dibayar sok, sama saya bayar beliin cilok. Dio mah nggak usah jadi peserta, kamu ngapain jadi peserta di sini? Harusnya jadi mentor aja di situ. Waduh. Ini sama Mendingan Eriko juga sama nih, Eriko. Nanti Dio sama Eriko saya minta ini ya, Gemastik ya, jangan lupa ya tahun ini ya. Walaupun kalian peserta di sini tolong submit Gemastik lagi. Insya Allah Pak. Nah, sama Eriko tuh, Eriko mantap mantap. Eriko juga tuh submit. 2 tim lah, 2 tim. Nanti ada materi membuat animasi game 3 dimensi. Animasi game 3 dimensi itu di game artis, bukan di sini. Di sini mah cuman make doang. Kalau yang di game artis ada membuat animasi 3 dimensi. Nanti makanya kalau yang di game programmer itu saya siapin animasi karena nggak ada materi membuat animasi, adanya materi memakai animasi. Alhamdulillah. Kirain kamu pengen, ternyata nggak mau ya. Dasar si Okta ini, Okta Travelian Purnama. Baik teman-teman, mungkin itu dulu kuliahnya dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Ayo, mangga, silakan. Ini saya matiin dulu ya.